Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal Arab ashrafa lughatil ibad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladzi huwa afsahu man nataqa bid-dad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum ila yaumiddin. Amma ba'd. فهذا هو المجلس الثالث عشر من برنامج دراسة اللغة العربية من الصفر حتى الاحتراف، وهو في شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول للشيخ الدكتور في عبد الرحيم حفظه الله تعالى. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-13 dalam program pembelajaran bahasa Arab dari nol hingga mahir, pembahasan dan penjelasan buku bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab dari jilid pertama karya Syekh Dr. Fi Abdul Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Teman-teman sekalian, setelah kita selesai dari pembelajaran dan penjelasan seputar huruf jar, min, dan ilah, serta pelajaran seputar jumlah fi'liyah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki latihan-latihan terkait dengan keduanya. Kata penulis hafizahullah ta'ala, tamarin, tamarinu, latihan-latihan. Kata ini tidak boleh ditanwin ya teman-teman sekalian, tidak boleh dibaca tamarinun, tapi yang benarnya tamarinu. Kata-kata yang tidak boleh ditanwin dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu' minas sarfi, terhalangi dari tanwin. Dan akan datang penjelasan tersendiri terkait dengan bab al-mamnu' minas sarfi ini. Kata penulis hafizahullah ta'ala, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 6 pertanyaan berikut ini teman-teman sekalian berkaitan dengan teks percakapan antara seorang murid yang bernama Muhammad dengan sang guru pada pembahasan yang keempat di pelajaran yang keempat. Jadi kalau teman-teman sekalian masih mengingat teks percakapan tersebut, insya Allah akan mudah dalam menjawab 6 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, min aina anta? Dari mana kamu? Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman masih mengingat teks atau ketika sang guru bertanya kepada Muhammad, dari mana kamu? Maka teman-teman akan mudah menjawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, a anta minal Filipin? Apakah kamu dari Filipina? Jawabannya jelas ya teman-teman. La, ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Kemudian berikutnya, man minas Sini? Siapa yang berasal dari Cina? Ya, betul sekali, jawabannya adalah Ammarun. Ammarun minas Sini. Ammar dari Cina. Nomor 4, min aina Hamidun? Dari manakah Hamid? Jawabannya huwa minal Hindi. Dia dari India. Berikutnya, nomor 5. Aina dhahaba Abbasun? Kemana perginya Abbas? Ya, jawabannya adalah dhahaba ilal mudiri. Dia pergi menemui sang kepala sekolah. Terakhir, nomor 6. Adhahaba Aliyun ilal mudiri? Apakah Ali pergi menemui kepala sekolah? Jawabannya adalah ya, betul sekali. La, huwa dhahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke toilet.
Kemudian kata penulis, at-tamrinu tsani iqra waktub ma'adab di awakhiril kalimat. Latihan yang kedua, baca dan tulislah serta tentukan harokat akhirnya. Nah, teman-teman sekalian, kita ingatkan kembali bahwa asalnya isim itu atau kata benda harokat akhirnya di dhammah. Asal isim atau kata benda harokat akhirnya di dhammah, kecuali apabila didahului oleh huruf jar, maka pada saat itu dhammah tersebut berubah menjadi kasrah. Ya, dan ini insyaallah pembahasannya telah jelas ya di pelajaran keempat pembahasan pada pelajaran keempat. Silahkan baca dan saya akan memberikan teman-teman sekalian waktu dan jeda agar teman-teman dapat membacanya. Ya, bagus sekali. Al-ghurfatu. Berikutnya. Ya, betul. Minal ghurfatu. Keliru ya. Tidak boleh dibaca al-ghurfatu. Tidak boleh di dhammah harokat akhirnya. Karena didahului oleh huruf jar min. Jadi yang benarnya harus dikasroh. Minal ghurfati. Berikutnya. Minal hammami. Berikutnya al-mirhabu. Berikutnya ilal mirhadi. Berikutnya al-yabanu. Al-Filippinu. Minal hindi. Ilas sini. Jadi kita ingatkan teman-teman sekalian bahwa kebiasaan penulis itu tidak memberikan lagi harokat pada kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada pada latihan-latihan. Kenapa? Karena kata-kata dan kalimat tersebut telah berlalu bersama dengan harokatnya pada pembahasan-pembahasan atau materi-materi sebelumnya. Sehingga ketika kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut disebutkan kembali dalam latihan, beliau tidak memberikan harokat lagi agar kita terlatih dan terbiasa membaca tulisan yang tidak berharokat. Nah, sebagai bentuk penyempurnaan dalam latihan, saya juga tidak akan menerjemahkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang disebutkan dalam latihan-latihan ini dalam rangka melatih kita untuk mendengar kalimat-kalimat Arab tanpa menerjemahkannya lagi. Dan juga kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut telah kita jelaskan dan terjemahkan pada materi-materi atau pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kemudian kata penulis, at-tamrinu tsalits iqra waktub. Ar-raqmul awal, min aina Fatimah? Hiya minal hindi. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Nomor 3. Dhahabat tajiru ilad dukkani. Berikutnya, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Berikutnya, nomor 5. Ya. Man kharaja minal fasli. Nomor 6. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ilas suqi. Nomor 7. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Jadi kita ulangi, asalnya nama perempuan itu tidak boleh
ditanwin harokat akhirnya, kecuali jika nama tersebut terdiri dari 3 huruf dan huruf keduanya disukun. Maka pada saat itu nama perempuan boleh ditanwin. Contoh, nama perempuan Hindun. Maka Hindun ini kata atau nama perempuan, dan dia boleh ditanwin karena pertama dia terdiri dari 3 huruf, dan yang kedua huruf keduanya disukun. Ya, insyaallah maksud dan inti pelajaran atau latihan yang ketiga ini adalah contoh penggunaan dan perbedaan antara pola jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim, dengan jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Contoh jumlah ismiyah, hiya minal hindi. Adapun contoh jumlah fi'liyah adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kharajal mudarrisu, dhahabat tajiru, kharaja hamidun. Kemudian nomor 6, kharajat talibu. Kemudian nomor 7, khadijatu minas sini. Ini merupakan jumlah ismiyah karena kalimat yang diawali dengan isim. Kesimpulannya teman-teman sekalian, perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah selain dari segi diawali jenis kata yang mengawali kedua kalimat tersebut, bahwa jumlah ismiyah itu struktur kalimat dasarnya adalah mubtada khobar, sedangkan jumlah fi'liyah struktur kalimat dasarnya adalah fi'il dan fa'il pelaku, dan pelaku fa'il harokat akhirnya juga di dhammah. Contoh, kharajat talibu, kemudian kharajal mudarrisu, yasin di dhammah karena sebagai fa'il. At-tajiru, kata at-tajiru harokat akhirnya di dhammah karena dia sebagai fa'il pelaku. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya ada 3 jenis kata yang harokat akhirnya di dhammah. Ada 3 jenis kata benda yang harokat akhirnya di dhammah yang telah kita pelajari. Ya, yang pertama mubtada, contoh Muhammadun talibun. Yang kedua khobar, contoh kata talibun pada kalimat Muhammadun talibun. Dan yang ketiga fa'il, contoh kharajal mudarrisu, contoh kata al-mudarrisu pada kalimat kharajal mudarrisu, dan kata at-tajiru pada kalimat dhahabat tajiru, dan kata hamid pada kalimat kharaja hamidun. Maka kata-kata yang harokat akhirnya di dhammah yang telah kita pelajari ada 3, yaitu mubtada, khabar, dan fa'il. Kemudian latihan yang keempat, kata penulis, do' fil faraghi fi mayali harfa jarrin munasiban. Letakkan huruf jar yang sesuai pada tempat yang kosong. Jadi di sini ada 5 latihan yang ada tempat kosongnya. Tempat kosong tersebut diisi oleh salah satu 4 huruf jar yang ada pada pilihan, yaitu min, ila, fi, ala. Min dari, ila ke, fi, di, ala di atas. Jadi ini mudah ya insyaallah. Nomor yang pertama, al-kitabu, nukto, al-maktab, buku, titik, meja. Yang benarnya teman-teman sekalian, min atau ilah atau fi atau ala. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah
ala. Berarti al-kitabu alal maktabi. Buku itu berada di atas meja. Kemudian berikutnya nomor 2, at-talibu nukta al-fasl. Siswa itu kelas. Ya, jawaban yang tepatnya adalah at-talibu fil fasli. Siswa itu berada di dalam kelas. Nomor 3, zahaba Hamidun Ya, bagus sekali. Ilal jami'ah. Hamid pergi ke universitas. Nomor 4, kharajal mudiru minal madrasati. Betul sekali. Kemudian terakhir, zahaba Muhammadun as-sin al-yaban. Ya, boleh zahaba Muhammadun ilas sini minal yabani, bisa sebaliknya, zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Kemudian kata penulis al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Kata-kata ini yaitu kata-kata yang baru disebutkan di pelajaran ini. Di sini beliau menyebutkan 15 kata baru, yaitu al-madrasatu sekolah, al-faslu kelas, al-hammamu toilet, al-mirhadu kamar mandi, al-matbahu dapur, al-ghurfatu kamar, al-jami'atu kampus, as-suku pasar, al-yabanu Jepang, as-sinu Cina, al-hindu India, Filipina, al-mudir kepala sekolah atau direktur. Jadi al-mudir ini bisa diterjemahkan kepala sekolah atau direktur. Ya, disesuaikan saja dengan konteks kalimatnya. Zahaba pergi dan kharaja keluar. Kemudian kata penulis fi, ala, min, ila min hurufil jar. Fi, ala, min dan ila termasuk huruf jar. Ini menunjukkan bahwasanya huruf jar itu tidak terbatas hanya pada 4 bentuk ini. Insyaallah akan datang penjelasan dan penggunaan huruf-huruf jar yang lainnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.